Sering dikira cuma tarian biasa buat acara nikahan atau hajatan, ternyata mancak adalah cara paling cerdas orang Madura zaman dulu buat latihan tempur tanpa ketahuan Belanda. Kalian pasti pernah kan lihat video atau datang langsung ke acara hajatan orang Madura, terus ada bapak-bapak nari berhadapan pakai baju adat hitam dan kaos loreng? Sekilas emang kelihatannya kayak hiburan rakyat biasa buat ngeramein suasana. Tapi tahukah kalian, di balik gerakan yang meliuk-liuk itu, sebenarnya ada rahasia besar yang disembunyikan rapat-rapat dari penjajah selama ratusan tahun. Gerakan lambat dan gemulai dari tarian mancak ini aslinya adalah manipulasi visual tingkat tinggi. Kalau kita bedah dari kacamata sejarah dan antropologi, mancak Madura ini adalah murni seni bela diri atau pencak silat, mematikan yang sengaja disamarkan jadi pertunjukan seni. Logikanya gini, zaman dulu orang kita itu dilarang keras buat kumpul-kumpul, apalagi latihan perang sama, company. Kalau ketahuan latihan silat, pasti langsung ditangkap karena dianggap potensi pemberontakan. Makanya, leluhur kita muter otak, gimana caranya biar insting tempur tetap tajam. Nah, dari situlah ide brilian ini muncul. Para jawara dan tetua adat sepakat buat ngebungkus teknik silat mereka ke dalam bentuk tarian. Mereka bikin seolah-olah ini cuma tarian pergaulan. Padahal, kalau kalian perhatiin kuda-kudanya, itu kokoh banget dan siap buat menerkam musuh kapan aja. Setiap putaran tangan dan langkah kaki di tarian mancak itu punya perhitungan matematis buat mematahkan persendian lawan. Bener-bener cara kamuflase yang sangat jenius dari orang-orang zaman dulu buat ngelabuin penguasa kolonial. Balik ke masa kolonial, Belanda itu parno banget sama orang Madura yang dari dulu terkenal punya jiwa petarung dan pantang menyerah. Pemerintah Hindia Belanda ngeluarin aturan super ketat yang ngelarang masyarakat sipil bawa senjata tajam, apalagi bikin perguruan bela diri. Mereka sadar betul kalau orang lokal dibiarin jago silat, ujung-ujungnya pasti bakal jadi ancaman. Kebijakan ini bikin ruang gerak para jawara makin sempit dan mereka ngerasa butuh strategi baru biar ilmu bela diri ini nggak lenyap, gitu aja. Karena terdesak aturan yang mencekik itu, para tokoh adat dan kaum blater atau jawara Madura zaman dulu mulai sering ngadain pertemuan rahasia. Kaum blater ini bukan orang sembarangan loh. Mereka adalah kelompok sosial yang punya pengaruh besar, menjunjung tinggi harga diri, dan sangat ditakuti. Di pertemuan rahasia inilah mereka merumuskan taktik kebudayaan yang luar biasa. Mereka sepakat buat nyelundupin teknik-teknik pukulan, tangkisan, dan bantingan silat ke dalam ritme tarian dan musik tradisional. Proses ngerubah jurus silat jadi tarian itu nggak gampang. Gerakan yang tadinya cepat dan meledak-ledak harus diperlambat biar kelihatan kayak tarian yang santai. Kalau kalian lihat penari mancak lagi ngangkat tangan pelan-pelan sambil senyum, itu aslinya adalah simulasi buat nangkap tangan musuh, terus ngunci persendiannya. Senyum yang mereka lemparin itu bukan sekadar keramahan biasa, tapi bagian dari taktik psikologis buat menipu mata prajurit Belanda yang lagi asik nontonin pertunjukan mereka. Selain gerakan yang dimanipulasi, alat musik pengiringnya juga punya peran krusial. Mancak ini selalu diiringi sama musik saronen, alat musik tiup khas Madura yang suaranya melengking banget dipadu sama pukulan kenong dan gendang. Nah, suara melengking dan berisik dari saronen ini aslinya dipakai buat nutupin suara desisan napas, hentakan kaki, atau teriakan instruksi dari para petarung. Jadi dari jauh, kedengarannya cuma kayak musik hajatan desa yang lagi bersukaria. Padahal di tengah arena, di balik iringan musik yang heboh itu, para penari lagi fokus ngatur ritme pernapasan perut buat nyimpen energi pukulan. Teknik pernapasan ini penting banget dalam ilmu silat buat ngumpulin tenaga dalam atau power pukulan yang fatal. Karena nggak bisa teriak buat ngeluarin tenaga, mereka ngalihin pelepasan energi itu lewat hentakan kaki yang seirama sama ketukan gendang. Bener-bener integrasi antara bela diri dan seni musik yang sangat mulus. Terus, kalau kita ngomongin kostum, pakaian pesaan yang mereka pakai itu juga bukan tanpa alasan loh. Baju luar warna hitam yang sengaja dibikin sangat longgar, itu fungsinya luar biasa penting buat pertarungan. Selain bikin gerakan badan jadi lebih bebas, baju longgar ini fungsinya buat menyembunyikan postur tubuh asli dari musuh.
Lawan bakal susah nebak dari arah mana serangan bakal datang karena bentuk bahu dan pinggang petarung tertutup kain yang berkibar. Lebih dari itu, pakaian yang super longgar ditambah sabuk kain yang melilit pinggang ini juga jadi tempat paling aman buat nyembunyiin senjata tajam kayak celurit atau calok ukuran kecil. Pas lagi nari, senjata ini bisa diselipin dengan rapi tanpa kelihatan menonjol dari luar. Jadi, kalau tiba-tiba ada serangan dadakan dari pihak Belanda atau musuh lain, para penari ini bisa langsung cabut senjata dalam hitungan detik. Kesiapan tempurnya benar-benar level dewa. Jangan lupakan juga ikat kepala yang disebut odeng atau ikat kepala khas Madura. Mungkin penyebutanku ini kurang, mohon dikoreksi ya. Odeng ini bukan sekadar aksesoris fashion zaman dulu. Cara ngikat odeng dan bentuk simpulnya itu bisa nunjukin status sosial, tingkat keberanian, dan bahkan level ilmu bela diri si pemakainya. Kalau simpulnya tegak dan kaku, itu biasanya nandain kalau dia adalah seorang blatter senior atau jawara yang udah makan asam garam pertarungan. Jadi, sesama praktisi mancak udah bisa saling baca kekuatan lawan cuma dari lihat ikat kepalanya. Dalam perkembangannya, mancak juga mulai pakai senjata sungguhan dalam tariannya, terutama celurit. Waktu Belanda nanya kenapa mereka nari bawa senjata tajam, orang Madura dengan santai jawab kalau itu cuma alat pertanian buat motong rumput, dan tarian itu melambangkan rasa syukur petani sehabis panen. Alasan ini masuk akal banget dan susah dibantah sama Belanda karena mayoritas masyarakat Madura memang petani. Padahal saat itu juga mereka lagi ngelancarin teknik sabetan celurit yang fatal. Kalian bisa bayangin nggak sih gimana lucunya situasi zaman dulu? Prajurit kolonial Belanda yang terkenal kejam itu sering banget patroli ke desa-desa buat mastiin nggak ada pemberontakan. Pas mereka datang, para pria Madura ini langsung mainin mancak dengan tempo yang lebih lambat dan gerakan yang dibikin sedikit lebay biar kelihatan kayak tarian komedi. Belanda yang nonton malah pada tepuk tangan karena ngira itu cuman tarian kampungan. Padahal di depan muka mereka lagi diperagain cara buat nebas leher. Tatapan mata saat melakukan mancak itu juga punya fungsi perang urat saraf atau psychological warfare. Meskipun badannya meliuk-liuk kayak orang lagi senam, tapi mata penari mancak nggak pernah lepas dari titik buta atau blind spot lawan. Mereka dilatih buat baca pergerakan otot bahu musuh sebelum musuh itu beneran mukul. Senyum tipis yang mereka tunjukin itu tujuannya buat merendahkan mental lawan, sekaligus menyembunyikan niat asli kapan mereka bakal nyerang secara tiba-tiba. Nah, kalau siang hari mereka nari pelan-pelan di acara hajatan, beda cerita kalau udah masuk malam hari. Di tempat-tempat tersembunyi yang jauh dari pantauan penjajah, gerakan lambat itu diubah jadi gerakan aslinya yang super cepat, brutal, dan mematikan. Disinilah transmisi ilmu yang sesungguhnya terjadi. Para guru silat bakal ngajarin murid-muridnya aplikasi nyata dari tarian yang mereka lakuin siang harinya. Di titik ini, nggak ada lagi senyum atau musik yang santai. Coba kita perhatiin teknik tangkisannya. Dalam mancak, setiap tangkisan itu sekaligus berfungsi sebagai serangan. Kalau tarian biasa cuma memindahkan tangan dari kiri ke kanan buat keindahan visual, di mancak, perpindahan tangan itu adalah teknik buat menepis pukulan dan langsung masuk ke pertahanan lawan buat ngasih pukulan balasan. Prinsipnya adalah efisiensi gerak. Mereka nggak buang-buang tenaga buat loncat-loncat nggak jelas. Satu langkah maju harus bisa ngebongkar kuda-kuda musuh. Penting buat dicatat kalau mancak ini juga punya kaitan erat sama tradisi carok zaman dulu. Carok itu kan institusi penyelesaian masalah demi mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga. Nah, seorang pria nggak mungkin berani maju carok kalau dia nggak punya bekal bela diri yang mumpuni. Mancak inilah yang jadi kawah candra di muka mereka. Melalui mancak, mereka dilatih nggak cuma fisik dan tekniknya aja, tapi juga mental pantang mundur demi ngebela martabat keluarga. Area menari mancak yang biasanya sempit di tengah kerumunan penonton juga. Bukan kebetulan loh, ini adalah metode latihan buat ngebangun kesadaran spasial atau spatial awareness. Karena waktu zaman perang atau pertarungan jalanan, arena itu nggak selalu luas. Kadang mereka harus berantem di gang sempit atau di dalam ruangan. Dengan terbiasa nari di area yang dikelilingi banyak penonton,
mereka dilatih buat bisa bertarung maksimal di ruang gerak yang sangat terbatas tanpa kehilangan keseimbangan. Teknik sapuan kaki dalam mancak juga terkenal sangat berbahaya. Dalam tarian, gerakan ini kelihatannya cuma kayak kaki yang diseret melingkar di atas tanah ngikutin irama gendang. Padahal, ini adalah teknik sapuan bawah buat menjatuhkan lawan seketika. Karena orang Madura kebanyakan hidup di wilayah pesisir atau tanah berbatu, kuda-kuda dan kekuatan kaki mereka itu kebangun secara natural, jadi jauh lebih kuat. Sekali kena sapuan dari praktisi mancak, dijamin lawan bakal langsung kehilangan pijakan. Kerennya lagi, gimana cara mereka mewariskan ilmu ini ke generasi selanjutnya tanpa harus buka padepokan silat resmi yang bakal dicurigai Belanda? Jawabannya ya, lewat kebiasaan di acara keluarga. Anak-anak kecil di Madura, dari umur jagung, udah sering diajak nonton mancak di acara selamatan atau kawinan. Tanpa sadar, alam bawah sadar, mereka udah merekam gerakan-gerakan bela diri itu. Begitu mereka agak gede, ayah atau kakek, mereka tinggal memoles sedikit aja. Disinilah sinergi antara kaum ulama atau kiai dengan kaum blater terjadi. Di Madura, kedua tokoh ini sangat dihormati. Para kiai ngasih bekal spiritual dan doa-doa perlindungan, sementara kaum blater yang ngajarin teknik fisik lewat mancak. Harmoni antara agama dan kebudayaan bela diri ini bikin masyarakat Madura zaman dulu punya benteng pertahanan yang komplit. Mereka berani melawan penindasan karena secara fisik mereka siap dan secara batin mereka yakin ada di jalan yang benar. Lompat ke era kemerdekaan setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia. Otomatis larangan bawa senjata dan larangan latihan bela diri udah nggak berlaku lagi dong. Di titik ini, fungsi mancak mengalami pergeseran sosiologis yang sangat menarik. Karena udah nggak ada lagi penjajah yang perlu ditipu, mancak pelan-pelan mulai kehilangan aspek rahasianya. Tapi anehnya, orang Madura nggak lantas ninggalin bentuk tariannya dan balik ke silat murni. Kenapa bisa gitu? Karena selama berabad-abad dipraktikkan sebagai tarian, nilai estetika dan rasa persaudaraan yang terbangun lewat mancak itu udah mengakar terlalu kuat di hati masyarakat. Mancak udah berevolusi dari sekadar kamuflase militer jadi sebuah identitas budaya. Gerakan yang awalnya cuma kamuflase buat nipu Belanda, sekarang justru dihargai sebagai seni pertunjukan yang indah. Pertarungannya pun berubah dari niat buat membunuh musuh, jadi sarana buat saling silaturahmi antar jawara. Filosofinya pun ikut naik level. Kalau dulu musuh utamanya adalah tentara kolonial VOCE atau Belanda, sekarang yang dilawan pas main mancak adalah ego di dalam diri sendiri. Waktu dua orang nari berhadapan diiringi saronen, mereka emang saling pamer teknik, saling adu langkah, bahkan kadang saling serang beneran. Tapi, begitu musik berhenti, mereka bakal langsung pelukan dan ketawa bareng. Nggak ada dendam sama sekali. Ini adalah wujud kedewasaan emosional yang luar biasa dari orang Madura. Makanya sampai hari ini, kalian bakal tetap nemuin mancak di acara hajatan kayak pernikahan atau khitanan. Buat masyarakat Madura zaman now, ngundang penari mancak ke acara nikahan itu bukan buat nakut-nakutin tamu loh ya. Tapi ini adalah bentuk penghormatan tertinggi buat tamu yang datang, sekaligus pengingat buat pengantin baru. Pengingat kalau dalam membangun rumah tangga itu butuh keseimbangan, keluasan, dan kewaspadaan menghadapi masalah, persis kayak filosofi gerakan mancak itu sendiri. Tentu aja, seiring perkembangan zaman, gerakan mancak juga banyak yang dimodifikasi biar lebih ramah tontonan. Kalau zaman kolonial, gerakannya benar-benar efisien buat matahin leher atau menusuk ulu hati. Sekarang banyak ditambahin gerakan akrobatik, lompatan indah, dan putaran tubuh biar makin epik kalau difoto atau divideoin buat masuk sosmed. Beberapa pegiat budaya juga mulai ngenalin mancak ke panggung festival tingkat nasional, bahkan internasional, sebagai kekayaan budaya Nusantara. Tapi di sisi lain, ada sedikit kekhawatiran dari para tetua adat nih. Karena saking populernya mancak sebagai tarian hiburan, banyak anak muda zaman sekarang yang belajar mancak murni cuman ngafalin koreografinya doang. Mereka udah mulai lupa atau bahkan nggak tahu sejarah aslinya kalau ini tuh bela diri warisan pejuang. Esensi tenaganya mulai hilang,
kuda-kudanya jadi kurang kokoh karena cuma mikirin asal kelihatan luwes di depan kamera. Ini PR besar buat kita semua. Makanya, video ini dibikin buat ngingetin lagi ke generasi muda, khususnya buat teman-teman keturunan Madura. Mancak itu bukan cuma ajang joget-joget bawa celurit buat ngeramein kondangan. Ini adalah bukti kecerdasan intelektual dan keberanian leluhur kalian dalam menghadapi masa-masa penjajahan yang super brutal. Kita harus bangga karena di saat bangsa lain mungkin menyerah pada aturan penjajah, orang Indonesia, khususnya Madura, selalu punya 1000 cara buat melawan lewat kebudayaan. Jadi, mulai sekarang, kalau kalian lagi datang ke acara nikahan teman kalian yang orang Madura, atau pas lagi nonton festival budaya terus ngelihat pertunjukan mancak, tolong dilihat dengan kacamata yang berbeda ya. Jangan cuma dilihat lucunya atau seremnya bawa senjata tajam. Tapi, lihatlah itu sebagai sebuah mahakarya dari taktik bertahan hidup. Bayangin, ada ratusan tahun sejarah penderitaan, perjuangan, dan kecerdikan yang disalurkan lewat tiap ayunan tangan mereka. Akhir kata, perlawanan itu nggak melulu soal angkat senjata secara terang-terangan dan mati konyol di medan perang. Terkadang, perlawanan yang paling mematikan dan paling bertahan lama adalah perlawanan yang disamarkan dengan senyuman dan tarian indah. Mancak Madura udah ngebuktiin itu semua ke kita. Gimana menurut kalian? Cerita budaya daerah mana lagi nih yang punya rahasia tersembunyi kayak gini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa buat terus bangga sama budaya Indonesia.